Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, sejumlah negara di dunia mulai melonggarkan protokol kesehatan terkait pencegahan penularan virus corona. Mereka yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap diizinkan untuk melepas masker dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, Bhutan, Israel, Selandia Baru, Hungaria, dan Korea Selatan telah berhasil menjalankan program vaksinasi sebagai salah satu upaya untuk menghentikan pandemi COVID-19. Namun yang menarik disoroti dari program vaksinasi negara-negara itu adalah kebijakan yang dibuat setelah program vaksinasi berjalan. Kedelapan negara tersebut mengklaim program vaksinasi di negara mereka telah berhasil membentuk kekebalan komunitas, sehingga bagi warga negara yang telah menerima dosis lengkap vaksin COVID-19 diperbolehkan melepas masker. Kebijakan boleh melepas masker di tempat umum juga dilatar belakangi oleh pemenuhan jumlah kuota warga negara tervaksinasi, yakni mencapai lebih dari 50% total jumlah warga, serta disertai dengan tingkat keberhasilan menurunkan angka penularan virus corona. Baik, untuk membahas lebih lanjut apakah kemudian bijak mengizinkan melepas masker setelah menerima dosis penuh vaksin COVID-19 melihat potensi penularan COVID-19 terutama di Indonesia masih ada dan juga masih mengintai kita semua. Kita akan membahasnya bersama Tri Yunis Miko Wahyono selaku epidemiolog dari FKM UI. Selamat pagi, Pak Miko. Selamat pagi, Mas Imam. Baik, Pak Miko melihat VT tadi, di gambar kita lihat selebrasi beberapa negara yang sudah melepaskan masker dan beberapa negara sudah menggelar atau mengizinkan konser musik yang dihadiri lebih dari 11.000 begitu. Itu kasus yang terjadi di Cina. Bagaimana Anda sendiri melihatnya tren yang ada di dunia? Apakah hal-hal seperti ini sudah bisa diterapkan di Indonesia? Ya, jadi yang negara yang telah melepas masker itu adalah Amerika Serikat, kemudian Korea Selatan, kemudian Cina, dan Selandia Baru. Kalau di Selandia Baru saya setuju, karena kasusnya bisa dihitung dengan jari 10 ya. Jadi amat sedikit kasusnya, kemudian itu bisa diisolasi dan kemudian tesnya juga cukup banyak, cukup adekuat, kemudian bahwa kasus yang 9 itu kemudian atau yang kurang dari 10 itu dapat diisolasi. Kemudian kalau melepas masker, apalagi sudah divaksin, aman. Kalau di Amerika dan Korea itu masalahnya bukan berhubungan dengan aman. Vaksin efikasinya memang di Amerika lebih tinggi, di Korea lebih tinggi dari di Indonesia, karena di vaksin efikasi atau efektivitas vaksin yang di Indonesia 65,3%, kalau di Amerika 70-an lebih persen, kalau di Korea Selatan juga lebih. Tapi mereka punya masalah dengan peminat yang mau divaksin begitu atau masyarakat yang mau divaksin. Oleh karena itu mereka mencontohkan melepas masker sebagai mediasi atau cara propaganda mereka untuk supaya masyarakat ikut vaksin begitu. Di Amerika ditambah dengan masalah masyarakatnya itu terbelah setelah pemilihan Biden sebagai presiden. Penganut orang-orang yang masih Trump minded begitu masih banyak begitu. Oleh karena itu di Amerika ditambah masalah yang kedua itu. Kemudian yang ketiga adalah di Cina begitu. Orang-orang sudah melepas masker karena di Hubei atau di ibu kota Hubei itu Wuhan begitu sudah bebas dari COVID-19, kemudian Beijing juga sudah bebas, hanya kasusnya bisa dihitung dengan jari, kemudian bisa diisolasi dengan baik. Kalau itu bisa diisolasi dengan baik kasusnya, maka kemudian bisa dilepas maskernya. Ditambah dengan vaksinasi yang dilakukan di Hubei atau di Wuhan, kemudian di Beijing juga begitu. Jadi mereka vaksinasinya lebih awal, cuma Cina tidak memberitakannya ke dunia begitu. Bahkan mereka tidak sharing bagaimana mereka lepas dari wabah COVID di Wuhan dan mereka tidak berterus terang kepada dunia. Harusnya Cina bisa dipaksa oleh WHO, kemudian bagaimana mereka lepas dari wabah COVID-19 begitu, Mas. Tadi ada beberapa hal yang kita garis bawahi, syarat-syaratnya, terus kemudian juga ini bagian dari propaganda
untuk juga masyarakat mau kemudian divaksinasi. Nah, sebelum saya masuk ke bagian Betul, dari betul. kampanye itu, saya mau ke syaratnya apa saja, Pak? Apakah tadi sudah disebutkan, yang pertama, kasusnya harus kemudian sudah turun terhitung dengan jari atau sedikit kasus positifnya, yang kedua adalah vaksinnya ini angka vaksinasi keberhasilannya sudah di atas 70% atau kita kenal istilahnya herd immunity. Apakah hanya dua ini saja syaratnya atau ada syarat lain kemudian pendukungnya yang juga harus dipenuhi? Ya, syaratnya sederhana sebenarnya. Hmm. Ya, satu adalah tesnya harus cukup ada atau kuat begitu. Tes di Indonesia menurut saya setiap kabupaten tidak cukup, sehingga surveillance yang dilakukan di Indonesia sebenarnya bisa menunjukkan bahwa kasusnya sudah mulai dikit. Tapi Hmm. di Indonesia kasus yang dilaporkan itu tidak seperti kasus yang ada di masyarakat atau Hmm. tidak bisa menangkap dengan benar kasus yang ada di masyarakat. Iya, iya. Jadi di Indonesia kasusnya bertambah tapi tidak ditangkap begitu Hmm. di Indonesia. Jadi kalau seperti itu ya, syarat kedua ya adalah kasusnya sudah turun menjadi endemik begitu. Endemik itu kasusnya minimal, kemudian kasus itu sudah bisa diisolasi. Hmm. Jadi kalau misalnya di kabupaten, maka kasusnya itu tinggal 10, 20, 30 lah paling Hmm. banyak. Kemudian kasusnya itu bisa diisolasi dengan baik, maka kemudian orang kemudian kalau sudah divaksinasi jadi bisa melepas masker begitu. Tapi di Indonesia vaksinasi juga belum maksimal, Hmm. Hmm. masih Hmm. kurang dari 10% begitu. Kemudian tesnya tidak maksimal, Hmm. tidak tahu kasus yang sebenarnya di Hmm. masyarakat. Jadi menurut saya sih jangan melepas masker di Indonesia. Hmm. Itu Oke. berbahaya karena saya tahu jumlah kasus yang sebenarnya di Indonesia. Oke, baik. Jadi tadi yang harus digarisbawahi Indonesia kenapa tidak semestinya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh negara lain yang saat ini mulai melepas masker usai vaksinasi adalah tadi data validitasnya yang tidak tepat dengan yang dilaporkan saat ini. Terus kemudian juga beberapa daerah kasusnya masih tinggi. Nah, ini kan perihal angka. Vaksin ya akan berjalan terus dan kemudian akan bertambah terus angkanya, Pak Miko. Apalagi kemudian yang menjadi perhatian pemerintah nih ketika mau menggunakan metode kampanye seperti ini melepas masker untuk mereka yang sudah melakukan vaksinasi karena efektivitasnya saya rasa sejauh ini yang kita amati begitu di negara lain sangat baik gitu. Apakah bisa juga diterapkan di daerah lain gitu? Karena tadi mengincar tadi kampanye yang bagus, metode seperti ini kan kampanye lumayan bagus gitu. Ya, Indonesia bisa meniru Malaysia atau Singapura begitu. Kemudian dia harus berupaya menurunkan wabahnya menjadi endemik begitu. Wabahnya menjadi endemik dengan cara satu tesnya benar-benar adekuat begitu, jumlah yang harus dites begitu. Kalau itu adekuat maka Indonesia harus berupaya kontrolnya atau upaya-upaya penanggulangan COVID-nya serius begitu. Kalau di Ya. Malaysia, di Singapura dia serius dengan melakukan lockdown. Kalau di Indonesia belum begitu serius karena lockdown itu dilakukan di beberapa desa atau kabupaten yang melakukan PPKM mikro begitu. Tapi tidak semua tidak terukur. Harusnya itu terukur daerah-daerah yang melakukan PPKM mana, daerah-daerah yang melakukan lockdown itu mana, kemudian prevalen di desa yang melakukan lockdown berapa begitu, yang melakukan PPKM berapa begitu. Jadi harus terukur semuanya. Yaitu ya terukurnya dengan melakukan tes, tapi semuanya tidak terukur begitu. Oke. Karena tes yang dilakukan baik itu daerah PPKM yang melakukan mikro atau mikro lockdown begitu tidak terukur semuanya. Jadi menurut saya amat sulit di Indonesia. Karena tesnya itu pertama tesnya tidak adekuat, kemudian jumlahnya, kedua adalah surveillance-nya. Surveillance-nya tidak semua kabupaten atau kota atau provinsi melaporkan new all record semua total. Jadi mereka masih menunda-nunda new all record-nya sehingga kasus kita seolah-olah stagnan 5.000 dari Januari 2021 sampai sekarang kasusnya 5.000 itu impossible sebenarnya.
Oke. Jadi menurut saya Lagi-lagi data ya, Pak ya? harusnya surveillance-nya betul ya. Betul. Harusnya Data dan surveillance-nya bagaimana benar proses begitu. pengumpulan data tadi Betul. juga yang tidak valid dan kita tidak bisa dipercaya, kemudian data-data yang saat ini dirilis Betul. sekalipun diklaim itu adalah data yang real time kemudian dilaporkan oleh setiap Betul. daerah. Pak Miko, kita tahu di Indonesia setiap pimpinan daerah punya keputusan masing-masing, punya cara masing-masing untuk akselerasi dalam tadi menurunkan angka COVID-19, bahkan memiliki cara sendiri untuk melakukan akselerasi vaksinasinya gitu. Tidak menutup kemungkinan beberapa daerah bisa sukses melakukan vaksinasi dari hal jumlahnya yang bisa 70% lebih mungkin dan juga kasusnya bisa ditekan. Ketika satu daerah sudah memenuhi syarat-syarat tadi, bagaimana kalau misalnya mereka ingin menerapkan metode yang tadi, Pak? Apakah juga boleh dan ketika boleh, apakah mereka harus melockdown wilayahnya agar yang lain juga tidak masuk ke sana gitu? Ya, jadi kalau kota atau kabupaten sudah melakukan upaya-upaya penanggulangan dengan baik, sehingga kasusnya turun dari wabah menjadi endemik begitu, itu harus dipastikan bahwa kasusnya itu sudah endemik begitu. Dan dia harus yakin dengan tesnya bahwa kasusnya sudah menjadi jumlahnya itu endemik. Dan kasus yang sejumlah tersebut kemudian bisa diisolasi dengan baik. Nah, kemudian menurut saya kabupaten atau kota tersebut boleh kalau mau menutup daerahnya begitu. Jadi kayak Kalimantan Barat, dia menutup daerahnya dengan kalau mau datang ke Kalimantan Barat dia harus PCR begitu. Jadi PCR-nya negatif sehari sebelumnya. Bayangkan. Jadi kalau dia mau masuk kabupaten atau kota, menurut saya semua kabupaten atau kota yang kasusnya sudah endemik sebaiknya melakukan itu masuk ke kabupaten tersebut dengan PCR begitu. Jadi bukan boleh tidak masuk ya, tapi semua yang masuk itu PCR. Walaupun angkutan apapun yang masuk ke kabupaten atau kota tersebut begitu, Mas. Oke, jadi bisa saja metode seperti ini digunakan, kampanye melepas masker usai vaksinasi, tapi dengan syarat-syarat data-data validasi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Miko. Dan saya percaya setiap daerah dengan kepala daerah masing-masing punya kemudian cara-cara untuk melakukan akselerasi tersebut gitu. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Miko. Terima kasih Pak Miko, semoga informasi bermanfaat tidak hanya untuk kita masyarakat, tapi juga untuk para stakeholder terkait karena mereka kemudian yang membuat keputusan dan juga membuat aturan. Terima kasih Pak Miko. Selamat beraktivitas kembali Pak, salam sehat. Terima kasih Mas Imam. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita masih akan berbincang tentang menjaga ketahanan pangan warga dengan berkebun. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.